Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskita Senisa Parni dengan NIM 1904030066, mahasiswi dari program studi Teknik Informatika semester 5. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian dengan materi yang akan dibahas tentang Microsoft Excel. Di akhir video, saya akan mempraktikkan rumus-rumus Excel pada aplikasi Microsoft Excel. Baiklah, kita akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, Microsoft Excel juga tersedia di macOS, Android, dan Apple. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah Microsoft Excel. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985. Namun hanya tersedia untuk sistem operasi macOS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Pada awal peluncuran Excel tersebut, Microsoft sempat dituntut perusahaan-perusahaan lainnya yang juga bergerak pada bidang finansial yang juga mengeluarkan produk yang dinamai Excel. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut dan barulah sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Setelah penuntutan itu, Microsoft tidak terlalu mengambil masalah itu. Malah akhirnya, pihak Microsoft membeli nama software dari perusahaan penuntut tersebut untuk memastikan tidak ada masalah persoalan nama Excel di kemudian hari. Pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi sejenis, yakni Lotus 1, 2, 3 yang terlambat mengeluarkan versi Windows-nya dan masih menggunakan MS-DOS. Pada tahun 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. Ketika pertama kali dibundel ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel, yang pada waktu itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai. Keberhasilan Microsoft ini membuat mereka selalu berkembang dan terus mengeluarkan versi-versi terbaru sampai sekarang. Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic for Application atau VBA yang dapat menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan automatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna atau User Defined Function atau UDF untuk digunakan di dalam worksheet. Bahkan, dalam versi selanjutnya, Microsoft menambahkan sebuah Integrated Development Environment atau IDE untuk bahasa VBA Excel, sehingga memudahkan programmer untuk melakukan pembuatan program buatannya. Selain itu, Excel juga dapat merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna untuk menjadi makro, sehingga mampu melakukan automatisasi beberapa tugas. VBA juga mengizinkan pembuatan form dan kontrol yang terdapat di dalam worksheet untuk dapat berkomunikasi dengan penggunanya. Bahasa VBA juga mendukung penggunaan DLL ActiveX COM meski tidak dapat membuatnya. Versi VBA selanjutnya menambahkan dukungan terhadap class modul sehingga mengizinkan penggunaan teknik pemrograman berorientasi objek dalam VBA. Fungsi automatisasi yang disediakan oleh VBA menjadikan Excel sebagai sebuah target virus-virus makro. Ini merupakan problem yang sangat serius dalam dunia korporasi hingga para pembuat antivirus mulai menambahkan dukungan untuk mendeteksi dan membersihkan virus-virus makro dari berkas Excel.
Akhirnya, meski terlambat, Microsoft juga mengintegrasikan fungsi untuk mencegah penyalahgunaan makro dengan menonaktifkan makro secara keseluruhan atau mengaktifkan makro ketika mengaktifkan workbook atau mempercayai makro yang dienkripsi dengan menggunakan sertifikat digital yang terpercaya. Sampai versi 11.0 atau Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel masih memakai ekstensi .xls. Namun mulai pada versi 12.0 atau Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel mengenalkan ekstensi baru yakni .xlsx yang dianggap lebih baik dari ekstensi sebelumnya. Sampai sekarang, Microsoft Excel masih menggunakan ekstensi .xlsx ini sebagai ekstensi defaultnya. Selanjutnya, fungsi Microsoft Excel. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Yang kedua, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Yang ketiga, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang keempat, melakukan analisis dan riset harga. Yang kelima, melakukan perhitungan statistika. Yang keenam, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Yang ketujuh, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Yang kedelapan, konversi mata uang. Yang kesembilan, membuat grafik persamaan matematika. Yang kesepuluh, membuat program Excel dengan Visual Basic. Yang ke-11, melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian. Yang terakhir, sarana pembelajaran komputer dan logika. Kelebihan Microsoft Excel. Yang pertama, user interface yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi. Yang ketiga, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Yang keempat, tersedia lisensi dalam versi grosir. Yang kelima, fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Yang keenam, spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana. Yang ketujuh, mendukung Visual Basic. Yang terakhir, menyediakan fitur Research Pen untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Kekurangan Microsoft Excel. Yang pertama, akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Yang kedua, jumlah sel terbatas. Yang terakhir, add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic, tidak powerful dibandingkan software sejenis seperti MATLAB dan SAS. Operator pada Microsoft Excel. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan proses dan perhitungan matematika dasar, misalnya seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut adalah operator aritmatika di Excel. Yang pertama, tanda plus, kegunaannya untuk penjumlahan. Yang kedua, minus, untuk pengurangan. Yang ketiga, asterisk atau tanda bintang, kegunaannya untuk perkalian. Yang keempat, forward slash, kegunaannya untuk pembagian. Yang kelima, persen untuk persentase. Dan yang terakhir, caret untuk pemangkatan atau pangkat. Selanjutnya yang kedua adalah operator perbandingan. Operator perbandingan biasanya kita gunakan saat menggunakan fungsi logika dalam membuat sebuah rumus Excel. Misalnya saja menggunakan fungsi if atau fungsi OR. Hasil dari operator perbandingan adalah true atau false. Berikut adalah operator perbandingan di Excel. Yang pertama ada sama dengan, yang kedua lebih besar dari, yang ketiga kurang dari, yang keempat lebih besar atau sama dengan, yang kelima kurang dari atau sama dengan, yang keenam tidak sama dengan. Yang terakhir adalah operator referensi. Operator referensi umumnya digunakan untuk membuat sebuah referensi sel di Excel. Misalnya saja, kita ingin menambahkan referensi sel A1 sampai D1, maka kita menuliskan A1 semikolon D1. Beberapa yang termasuk operator referensi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kolon, kegunaannya untuk menggabungkan banyak sel menjadi sebuah range. Yang kedua, koma, untuk regional English. Yang ketiga, semikolon, untuk regional Indonesia. Yang terakhir, spasi, untuk operator irisan rank. Selanjutnya, rumus Excel. Apa itu rumus Excel? Rumus Excel adalah cara untuk menjalankan perintah di Excel.
dan setiap rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Ada dua jenis rumus di Excel, yaitu formula dan function. Keduanya sering tertukar padahal pengertiannya berbeda. Yang pertama ada formula, adalah rumus Excel yang diketik secara manual oleh pengguna. Contohnya seperti sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3, atau sama dengan A1 dikurang A2 dibagi A3. Selanjutnya ada function, merupakan template rumus yang disediakan oleh Excel. Contohnya seperti sama dengan sum A1 titik 2 A3 atau sama dengan average A1 titik 2 A3. Baiklah, saya akan mempraktikkan rumus-rumus formula dan function pada aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan membahas formula terlebih dahulu. Sebelum itu kita buat tabel seperti ini dan isikan nilai 1 dan nilai 2 yang akan kita hitung dengan memasukkan formula Excel. Oke, yang pertama kita coba untuk penjumlahan sama dengan A2 ditambah B2. Kita enter sama dengan 7. Selanjutnya pengurangan sama dengan A2 dikurang B2, kita enter, sama dengan 3. Untuk perkalian, sama dengan 5 dikali 2, kita enter, 10. Sama dengan 5 dibagi 2, kita enter, 2,5. Nah, untuk perpangkatan nilai 1. Untuk perpangkatan nilai 1, kita memakai pangkat 2. Jadi, kita klik dulu. Sama dengan A2 pangkat 2. Kita enter 25. Selanjutnya, nilai yang kedua ini kita pakai pangkat 3. Sama dengan B2 pangkat 3. Kita enter sama dengan 8. Nah, ini kita cek ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Untuk perpangkatan, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 5 pangkat 2 itu 5 dikali 5 sama dengan 25. Terus perpangkatan nilai yang kedua. Ini karena ini kita pangkat 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Ini kita langsung drag aja ke bawah. Ya, udah benar ya. Sampai di perpangkatan nilai kedua. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang function. Pertama, kita buat tabel seperti ini lagi, dan kita masukkan nilai 1 dan nilai 2-nya. Nah, ini kita menggunakan function, berarti pakai template-nya itu sum. Sum ini berfungsi untuk penjumlahan. Kita tinggal klik saja atau drag, kita enter. Nah, 86 ditambah 70 sama dengan 196. Nah, untuk rata-ratanya kita pakai function average. Pakai tanda kurung ya. Kita klik nilai 1 dan kita drag ke nilai 2. Kita enter. Hasilnya 78. Ini kita tinggal drag aja ke bawah. Dan ini juga sama. Oke. Untuk rata-rata ini kita menghitungnya itu adalah 86 ditambah 70 dibagi 2, hasilnya adalah 78. Nah, sekarang kita menentukan nilai rata-rata tertinggi dengan menggunakan
function max. Ya. Next, tanda kurung, buka kurung, kita klik, kita drag ke bawah, karena kita mau cari tahu nilai rata-rata tertinggi. Kita enter, ya, rata-rata tertinggi yaitu 78. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata terendah dengan menggunakan function min. Sama dengan min, buka kurung, kita drag ke bawah sampai 69,5. Kita enter. Hasilnya yang terendah itu adalah 69,5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.